Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan dengan pemerasan yang diduga dilakukan pejabat Kementerian Pertanian. Yassin Limpo memenuhi undangan penyidik KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus penyalahgunaan SPJ dan dugaan gratifikasi di lingkungan kementerian pada Senin 19 Juni 2023. Yassin Limpo menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam mengemukakan semua keterangan kepada penyidik KPK termasuk bantahan atas pemerasan yang dilakukan terhadap pejabat Kementan. Hingga kini KPK belum memberikan informasi terkait materi dari pemeriksaan Yassin Limpo. Yassin Limpo pun mengaku pemeriksaan yang dilakukan KPK berjalan secara profesional. Ia memastikan akan kooperatif dan siap hadir bila keterangan dirinya diperlukan kembali. Berita berikutnya datang dari Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB yang menjalani sidang pidana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Senin 19 Juni 2023. Lukas didakwa menerima suap senilai 45,8 miliar rupiah dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diterima dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset milik Lukas. Suap tersebut diberikan agar Lukas selaku Gubernur Papua memenangkan perusahaan yang digunakan Piton Enumbi serta Rijatono dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua. Jaksa mengatakan suap itu terjadi pada 2018 lalu. Suap dari Rijatono terbagi dua, yakni 1 miliar rupiah dan 34,4 miliar rupiah dalam bentuk pembangunan atau renovasi aset Lukas. Aset yang dimaksud antara lain hotel, dapur catering, kosan, hingga rumah. Lukas juga didakwa menerima gratifikasi 1 miliar rupiah dari Direktur PT Indo Papua Budi Sultan melalui Meldasan. Lukas tidak melaporkan penerimaan uang itu ke KPK sehingga uang itu dianggap suap. Atas perbuatannya, Lukas didakwa pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP, dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Usai ditetapkan sebagai tersangka TPPU, mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, pada Senin 19 Juni 2023 kembali diperiksa KPK. Andi Pramono yang menggunakan jaket hitam, topi coklat, dan masker tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK. Andi yang datang terlihat seorang diri berjalan cepat menghindari perhatian awak media. Ia bergegas memasuki gedung lalu mengisi buku tamu di resepsionis. KPK telah menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dan TPPU. Selain itu, KPK juga telah memeriksa beberapa saksi mengenai transaksi keuangan Andi. Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa Andi Pramono sengaja menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penyidik menemukan fakta baru Andi Pramono membeli sebuah rumah mewah senilai puluhan miliar rupiah di Pejaten. Pembelian rumah itu dilakukan dengan menggunakan rekening sang istri yang bernama Nurlina Burhanuddin. Berita berikutnya datang dari Sandiaga Uno yang dipertanyakan elektabilitasnya
usai resmi diusung P3 menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, elektabilitas tidak menjadi patokan utama dalam bersaing di panggung politik. Sandiaga pun bisa saja memanfaatkan ketenarannya. Terkait elektabilitas harus diserahkan kepada P3 sebagai partai, baru kemudian kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Bersanding atau tidaknya Sandiaga dengan Ganjar merupakan keputusan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketum PDIP yang mana merupakan partai pengusung Ganjar sebagai calon presiden. Berita terakhir datang dari Partai Demokrat yang masih setia dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Janssen Sitindaon pada Minggu 18 Juni 2023. Ungkapan Janssen tersebut mengacu pada pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni. Menurut Janssen, pertemuan AHY dan Puan itu merupakan terobosan baru untuk mencairkan suasana politik antara Demokrat dan PDIP. Sebagaimana diketahui, Demokrat dan PDIP memiliki jejak riwayat yang sama dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mereka sama-sama pernah menjadi ruling party alias partai penguasa dan partai oposisi. Janssen lantas mendorong adanya pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Diketahui Demokrat dan PDIP berseberangan jelang pemilu 2024. Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, sementara PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 19 Juni 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.